Halo Sobat Spiritual. Kita sekarang udah masuk ke bulan Safar dalam penanggalan Hijriyah. Dan mungkin banyak dari kita yang belum tahu, ternyata bulan ini punya makna khusus dalam budaya Jawa, terutama dalam primbon kejawen. Buat orang Jawa zaman dulu, Safar itu bukan sekadar nama bulan. Dianggap sebagai bulan yang panas, penuh ujian, dan banyak gangguan gaib. Ada yang bilang ini bulan di mana aura negatif mudah muncul. Dan kalau kita lengah, bisa-bisa rejeki seret, rumah ribut terus, bahkan bisa kena celaka yang nggak kita sangka. Tapi jangan buru-buru takut. Primbon Jawa itu bukan buat menakut-nakuti, tapi jadi panduan hidup. Kayak penunjuk arah biar kita lebih hati-hati dalam bertindak. Ada beberapa pantangan, larangan, dan juga anjuran yang bisa kita ikuti, supaya bulan Safar ini malah jadi bulan pembersihan energi buruk dalam hidup kita. Nah, di video ini kita akan bahas 9 hal yang perlu diperhatikan di bulan Safar menurut primbon Jawa. Biar kita semua bisa lebih waspada, lebih bijak, dan tetap dapat berkah di bulan yang katanya angker ini. Langsung aja, kita masuk ke poin pertama. 1. Jangan menikah di bulan Safar. Menurut primbon Jawa, bulan Safar dianggap sebagai bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Bukan karena haram, tapi dipercaya kalau pernikahan di bulan ini akan diuji lebih berat dari biasanya. Katanya, pasangan yang menikah di bulan Safar bisa ngalamin rumah tangga yang sering dirundung masalah, pertengkaran kecil yang membesar, bahkan bisa berujung cerai kalau nggak kuat iman dan komitmennya. Ini karena energi Safar dianggap panas, nggak stabil, dan kurang cocok buat awal mula hubungan. Tapi kalau udah terlanjur menentukan tanggal, tenang aja. Banyak yang mengakalinya dengan cara melakukan ritual tolak bala, seperti mandi kembang 7 rupa, atau selametan kecil untuk minta perlindungan dari leluhur dan Tuhan. Intinya, bukan berarti nikah di bulan Safar pasti sial. Tapi menurut primbon, lebih baik cari waktu yang energinya lebih adem dan penuh berkah. Kayak bulan Rabiul Awal atau bulan Syawal. 2. Hindari pindah rumah atau tempat kerja. Dalam kejawen, pindah tempat tinggal di bulan Safar itu dipercaya bisa membawa energi kurang baik. Bisa jadi rumah yang baru malah bikin rejeki seret, penghuninya gampang sakit-sakitan, atau sering kena gangguan halus. Primbon menyarankan, kalau memang bisa ditunda, lebih baik pindahan dilakukan di bulan lain yang lebih bersih secara spiritual. Kalau memang harus pindah, lakukan ritual penolak bala dulu. Misalnya dengan menabur garam di 4 sudut rumah, membawa tanah dari rumah lama, atau melakukan tumpengan sebelum masuk. Kenapa begitu? Karena menurut kepercayaan Jawa, Safar adalah bulan di mana makhluk halus sedang banyak berkeliaran. Pindah rumah tanpa persiapan dianggap seperti membuka pintu bagi energi negatif masuk tanpa diundang. 3. Waspadai mimpi basah di hari Rabu Safar. Kalau kamu mimpi basah di hari Rabu pada bulan Safar, hati-hati. Dalam primbon Jawa, itu tandanya ada gangguan gaib atau kiriman energi negatif yang sedang mendekati kamu. Apalagi kalau mimpi itu terasa aneh atau nggak wajar. Misalnya mimpi dengan sosok tak dikenal tapi bikin lemas banget pas bangun. Banyak orang tua dulu percaya itu tandanya kamu lagi ditaksir makhluk halus, atau ada kiriman ilmu pelet dari orang lain. Saran dari primbon, segera lakukan mandi kembang, bacaan tolak bala, atau datang ke orang pintar buat netralisir energi buruk itu. Karena kalau dibiarkan, bisa bikin aura kamu rusak, jadi gampang capek, mudah marah, dan rejeki pun bisa seret. 4. Hindari keluar rumah setelah maghrib, apalagi ke tempat sepi. Di bulan Safar, menurut primbon Jawa, waktu setelah maghrib sampai tengah malam dianggap sebagai waktu paling rawan gangguan energi negatif. Entah itu dari makhluk halus, hawa buruk, atau bahkan kiriman gaib dari orang yang nggak suka. Banyak orang tua zaman dulu melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib selama bulan Safar. Katanya, pada waktu itulah, leluhur jahat, atau arwah penasaran suka berkeliaran nyari sasaran empuk. Terutama kalau kita lagi banyak pikiran, kondisi badan nggak fit, atau habis dari tempat angker. Tempat-tempat yang sepi seperti kebun, sawah, kuburan, atau jalanan gelap sebaiknya dihindari dulu. Kalaupun terpaksa harus keluar,
pastikan baca doa pelindung seperti ayat kursi, atau minimal niatkan dalam hati minta perlindungan darinya dan leluhur yang baik. Orang-orang kejawen biasanya juga bawa daun kelor atau bawang putih kecil yang diselipin di saku, buat penangkal energi gaib. Simpel tapi dipercaya sangat ampuh. 5. Jangan buang atau bakar barang sembarangan. Di bulan Safar, tindakan-tindakan sederhana kayak buang barang bekas, kain lusuh, atau main bakar-bakar sampah tanpa tujuan ternyata punya makna khusus dalam primbon Jawa. Kenapa? Karena konon katanya, di bulan Safar, makhluk halus lebih mudah nempelnya ke barang-barang tak terpakai. Dan kalau kita asal buang atau bakar, bisa jadi kita nggak sadar lagi, menyakiti, atau mengusik sesuatu yang sudah menempati benda itu. Primbon menyarankan, kalau memang harus membuang barang lama, lakukan dengan niat dan hati-hati. Ucapkan pamit dan minta izin secara halus, terutama kalau barang tersebut pernah disayang atau lama disimpan. Kalau barangnya dibakar, jangan lupa sediakan air bersih di sekitarnya dan tabur garam putih. Tujuannya buat netralisir energi supaya nggak jadi sumber sial atau mimpi buruk selama bulan Safar. 6. Lakukan ruatan kecil di hari Rabu Wekasan. Rabu Wekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar dan dipercaya sebagai puncaknya energi negatif. Banyak masyarakat Jawa melakukan ritual ruatan, yaitu semacam pembersihan diri atau rumah dari bala, sial, dan gangguan gaib. Biasanya bentuk ruatan ini sederhana. Ada yang cukup dengan mandi kembang, selamatan kecil dengan tumpeng, baca doa tolak bala, atau bersedekah ke anak yatim. Buat keluarga yang punya anak kecil, ruatan ini sangat disarankan, karena anak-anak dianggap masih terang, auranya dan gampang kena pengaruh gaib. Bahkan, ada kepercayaan bahwa penyakit tiba-tiba atau rewel nggak jelas bisa jadi tanda udah kecantol energi buruk dari bulan Safar. Nggak perlu takut, justru momen ini bagus banget buat membersihkan energi rumah dan diri, biar bulan-bulan berikutnya lebih adem dan lancar. 7. Jaga emosi dan hindari pertengkaran. Salah satu ciri khas energi bulan Safar menurut primbon Jawa adalah sumbu pendek. Bukan cuma cuaca yang panas, tapi emosi manusia juga gampang meledak. Hal-hal kecil bisa jadi besar kalau nggak dikontrol. Karena itu, disarankan untuk lebih banyak introspeksi dan menahan diri selama bulan ini. Kalau kamu tipe yang gampang kesel atau moodi, mendingan banyakin zikir, meditasi, atau menyendiri dulu sejenak. Pertengkaran kecil dengan pasangan, keluarga, atau rekan kerja bisa memicu konflik besar. Dan kalau terjadi di bulan Safar, bisa meninggalkan luka batin atau dendam berkepanjangan. Karena energi bulan ini dianggap memperbesar efek dari konflik yang terjadi. Makanya, bulan Safar disebut juga bulan uji kesabaran. Siapa yang bisa ngelewatin bulan ini dengan kepala dingin, katanya akan dapat kemudahan di bulan-bulan setelahnya. 8. Waspadai gangguan di dapur atau kamar tidur. Primbon Jawa percaya bahwa dapur dan kamar tidur adalah dua titik paling vital di rumah yang sangat terpengaruh oleh energi bulan Safar. Kalau tiba-tiba kamu sering kehilangan selera makan, dapur bau padahal nggak ada sampah, atau kompor sering mati sendiri, itu bisa jadi tanda ada yang bermain. Begitu juga dengan kamar tidur. Kalau kamu sering mimpi buruk, susah tidur, atau ngerasa kayak ada yang ngeliatin, padahal nggak ada siapa-siapa, itu bisa jadi sinyal bahwa ruangan itu lagi diselimuti energi buruk. Solusinya? Bersihkan dapur dan kamar dari barang tak terpakai, semprot pakai air garam atau air doa, dan kalau perlu, nyalakan dupa atau kemenyan di hari tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon. Ini dipercaya bisa menenangkan energi dan membuat makhluk halus pergi. 9. Perbanyak sedekah dan tolak bala. Kalau ada satu amalan yang paling ditekankan selama bulan Safar, yaitu sedekah. Dalam primbon, sedekah di bulan Safar itu seperti perisai spiritual. Bisa jadi benteng perlindungan dari berbagai bala, penyakit, rejeki seret, dan musibah tak terduga. Nggak perlu sedekah besar. Yang penting rutin dan dari hati. Bisa kasih makanan ke tetangga, traktir teman makan, atau bagi rejeki ke orang yang lebih membutuhkan. Kalau mau versi tradisionalnya,
Bisa juga bikin nasi berkat atau tumpengan kecil buat dibagikan ke anak yatim atau orang sekitar. Sekalian dibarengi dengan doa tolak bala supaya rumah dan keluarga dilindungi dari energi negatif selama bulan Safar. Dalam kejawen, rejeki itu bukan cuma datang dari kerja keras, tapi juga dari bersihnya energi batin dan rumah. Dan sedekah itu cara paling cepat buat mengalirkan energi baik kembali ke hidup kita. Nah sobat spiritual, itu tadi 9 hal yang perlu banget diperhatiin selama bulan Safar menurut Primbon Jawa. Bukan buat bikin kita takut atau parnoya, tapi biar kita bisa lebih waspada dan bijak dalam bersikap. Bulan Safar itu ibarat jalanan licin pas musim hujan. Kalau kita tahu medannya licin, ya kita tinggal hati-hati saat melangkah, bawa payung, dan jangan lari-lari. Sama kayak hidup, bulan ini emang katanya banyak energi panas. Tapi kalau kita siap secara lahir batin, semoga bisa kita lewatin dengan selamat dan malah jadi momentum pembersihan diri. Kuncinya 1. Jaga niat, bersihkan hati, dan perbanyak amalan baik. Jangan remehkan hal-hal kecil kayak sedekah, doa tolak bala, atau bersihin rumah dari barang tak terpakai. Kadang dari situlah rejeki datang dan musibah bisa minggat. Ingat, primbon itu warisan leluhur yang penuh kearifan. Boleh banget kita ikuti sebagai bentuk ikhtiar batin, tapi tetap kita serahkan semua pada kehendaknya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu ada yang lagi butuh pencerahan juga tentang bulan Safar. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam spiritual, semoga hidupmu penuh berkah, meski di bulan Safar.